Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali beberapa penggunaan dari turunan, yaitu yang ini adalah dengan pada soal ini ya, biasanya untuk nilai maksimum dan minimum. Suatu perusahaan dia menghasilkan produk yang dapat diselesaikan dalam X jam. Kalau kita lihat di sini dia selama X jam dengan biaya per jam. Ini adalah biaya per jam dalam Rp100.000. Agar biayanya ini minimum, produk tersebut dapat diselesaikan dalam waktu beberapa jam. Oke, ini untuk nilai maksimum dan minimum. Untuk menentukan nilai maksimum dan minimum penggunaan turunan, berarti kita melihatnya bahwa f aksen x-nya adalah 0. Ini kalau kita berurusan dengan nilai minimum dalam turunan. Oke, dalam hal ini yang akan dimaksimumkan atau minimumkan itu yang kita lakukan. Dalam hal ini soal yang akan kita cari adalah biaya minimum. Nah, sedangkan biaya minimum biayanya itu kan ini, tetapi ini hanya 1 jam aja. Karena dia akan dalam waktu X jam, berarti fungsi biayanya fx-nya itu adalah X kan selama X jam dikali biayanya selama 1 jam per X. Nah, dikalikan dulu. Maka fx-nya adalah 4x kuadrat min 800x plus 120. Karena biayanya selama X jam ini yang mau dicari minimumnya, maka yang kita turunkan adalah f aksennya sama dengan 0. Berapa turunannya? Turunannya ini adalah 8x min 800 sama dengan 0. Berarti 8x sama dengan 800, berarti x-nya adalah berapa? 100 ya. Nah, x-nya adalah 100. Maka ini adalah produk tersebut dapat dihasilkan dalam waktu. Nah, waktu tadi kan x ya. Berarti ini x. Jadi dalam waktu jawabannya adalah 100. Kita lanjutkan untuk contoh yang kedua, masih mengenai nilai minimum atau maksimum. Dalam hal ini jika nilai minimumnya suatu fungsi fx yang dibatasi oleh suatu interval. Nah, kalau yang seperti ini berarti yang akan kita uji coba, nggak mungkin kan kita menguji coba satu per satu dari min 1 sampai 4. Nah, dalam hal ini kita tahu kemungkinan dari nilai maksimum itu. Jadi kita namanya titik kritisnya ya, yaitu di ujung-ujung interval. Ujung-ujung intervalnya atau di titik stasioner. Nah, titik stasioner ini dengan syarat dia titiknya berada di dalam interval yang diminta. Oke, berarti untuk mencari nilai maksimum dan minimumnya ini, berarti kita harus mengecek satu per satu. Kita cek pertama dulu, yaitu di ujung-ujung interval. Cek di ujung-ujung interval. Nah, dalam hal ini X yang pertama adalah min 1. Maka F dari min 1 kita uji cobakan di sini. Min 1 pangkat 3 dikurangi 27 kali min 1. Berarti ini adalah min 1 plus 27. Hasilnya adalah 26. Kita lihat ujung yang kedua, yaitu untuk X-nya sama dengan 4. Kita cek untuk F4 berarti X-nya adalah diganti 4. 4 pangkat 3 dikurangi 27 kali 4. 4 pangkat 3. 4 kali 3 berarti 16 kali 4, 64. Dikurangi 27 kali 4. 27 kali 4 berarti berapa? 7 kali 4, 28. Nyimen 2, 4 kali 2, 8, berarti 108. Oleh karena itu, ini hasilnya negatif. Negatif 44. Nah, ujung-ujung interval udah kita cari. Sekarang kita cari titik stasionernya. Titik stasioner itu kita dapatkan jika f aksen x-nya kita sama dengan 0. Dalam hal ini, f aksen x-nya adalah 3x kuadrat min 27 sama dengan 0. Sehingga kita bagi 3 dulu biar lebih mudah. X kuadrat min 9 sama dengan 0. Sehingga x-nya X di sini 3
plus dan min, sehingga X-nya sama dengan min 3 atau X-nya sama dengan negatif 3. Ini yang 3 ya, yang ini yang negatif 3. Oke, kita lihat titiknya ini. Apakah ini masuk di dalam intervalnya ini? Ternyata ada yang masuk, ada yang tidak. Berarti yang tidak masuk adalah yang negatif 3, karena batas terendahnya adalah negatif 1. Batas terendahnya negatif 1. Sehingga yang negatif 3 tidak perlu kita hitung, karena ini tidak masuk dalam interval ini. Sehingga yang kita ambil adalah yang X sama dengan 3. Ini kita ambil. Jadi kita hitung saat F-nya 3. Berarti berapa saat F-nya 3? Sekarang ke sini 3 pangkat 3 dikurangi 27 kali 3. 3 pangkat 3 27 dikurangi 27 kali 3 kurangi 81. Ini negatif berapa? Negatif 81 dikurangi 27. Ini di sini 1 ya. Berapa? 4. Ini 7 kurangi 2, 54. Negatif 54. Nah, kita punya 3 nilai sekarang, yaitu F3 itu negatif 54, F4 dapatnya adalah negatif, F4-nya adalah negatif 44, F negatif 1-nya adalah 26. Nah, kita tinggal membandingkan hasil yang kita peroleh ini. Nah, kita lihat, karena pertanyaannya adalah nilai minimum, berarti kita ambil di antara yang memenuhi ini, kita ambil yang paling rendah, yaitu negatif 4. Kalau misalkan pertanyaannya maksimum, yang kita ambil adalah yang paling tinggi. Jadi, dengan soal kita ini, pada interval itu nilai minimumnya adalah negatif 54. Berarti ini jawabannya. Sehingga jawabannya adalah negatif 54. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.